Dari HKBP Paruluhan Resort Parulian, di pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan sukacita bagi kita di dalam satu hari ini, Kamis 23 September 2021, tertulis dalam Kolose pasal 2 ayat 7, demikian bunyinya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Hati berlimpah dengan syukur. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, akar merupakan bagian penting dari tanaman atau pohon. Selain menghisap sari makanan dari tanah, akar juga merupakan bagian dari tanaman yang berfungsi untuk mengokohkan tanaman atau pohon tersebut sehingga tahan berdiri dari terpaan angin dan hujan. Demikian juga suatu bangunan, kekuatannya ditentukan oleh pondasi yang menopangnya. Karena itu pondasi sangat penting untuk lebih diperhatikan seorang tukang bangunan. Rasul Paulus dalam nats ini mengatakan kepada jemaat di Kolose, artinya perkataan Rasul Paulus ini adalah kepada orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu berakar dan dibangun di atas Dia. Berakar di dalam Yesus berarti kita makin dalam memahami dan meneladani Yesus dalam hidup kita, bahwa Dia adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita masing-masing. Juga semakin menguatkan dan mengokohkan kehidupan kita untuk menghadapi segala hantaman angin kencang yang hendak menumbangkan hidup kita. Dibangun di atas Kristus artinya kita menjadikan Kristus sebagai pondasi, tempat di mana kita meletakkan segala pilar kehidupan yang menopang perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia yang penuh kerusuhan dan pergumulan ini. Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia bisa kita lakukan dengan rajin mengikuti ibadah-ibadah, membaca dan merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, membaca buku-buku rohani, dan mendengarkan serta menyanyikan lagu-lagu rohani Kristen. Kalau kita memakai pondasi lain seperti harta, kemewahan, jabatan, kedudukan, kecantikan atau kegantengan dan lain-lain sebagainya, maka sadar atau tidak sadar kita sedang membangun sebuah bangunan kehidupan yang rapuh dan gampang rubuh, tidak tahan menghadapi terpaan godaan di tengah-tengah dunia ini. 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dalam Matius 7 ayat 24-27, ketika Yesus berkhotbah di bukit, di akhir khotbahnya Tuhan Yesus mengajarkan dua macam dasar. Dikatakan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah orang yang bijaksana, orang yang membangun rumahnya
di atas batu karang, yang tahan terhadap terpaan dari banjir dan angin kencang serta badai topan. Dia tetap berdiri kokoh. Sebaliknya, orang yang mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan itu dikatakan sebagai orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir, yang tidak tahan terhadap terpaan banjir, angin kencang dan badai topan, dan akhirnya rumah tersebut akan mengalami kerusakan yang hebat. Saudaraku yang terkasih, seseorang yang berakar dan dibangun di dalam dan di atas Yesus Kristus, dengan sendirinya seseorang itu juga akan bertambah teguh di dalam iman. Jadi pengenalan dan pemahaman kita tentang Kristus tidak hanya sebatas pengetahuan saja, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Artinya, tanpa firman Tuhan, tanpa persekutuan yang akrab dengan Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini tidak berguna. Hidup kita ini tidak bermanfaat sama sekali. Menjadi hidup yang putus asa, hidup yang gampang kecewa, hidup yang cengeng, serta hidup yang lebay, dan lain-lain. Tidak hidup yang penuh perjuangan. Hari ini kita dinasehati supaya hati kita berlimpah dengan syukur. Hal ini hanya dapat dilakukan seseorang yang berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Seseorang yang imannya tetap teguh dan kokoh dalam menghadapi setiap terpaan ombak kehidupan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Berlimpah dengan syukur artinya kita mensyukuri apa yang ada pada kita, tanpa membanding-bandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ucapan syukur bagi orang-orang percaya tidak lagi tergantung kepada situasi dan kondisi, tetapi sudah menjadi warna kehidupannya sehari-hari. Saudaraku yang terkasih, jika saat ini kehidupan saudara sedang sulit dan susah, apalagi karena wabah virus corona pandemi COVID-19 ini, usaha yang saudara kerjakan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Mungkin ladang saudara yang saat ini saudara kerjakan karena musimnya tidak pas, saudara tidak bisa memanen seperti biasanya. Atau saudara di PHK dari pekerjaanmu dan pergumulan-pergumulan lainnya. Saudaraku yang terkasih, tetaplah kehidupanmu berakar dan dibangun di dalam dan di atas Kristus. Tetaplah teguh dan kokoh beriman, serta saudara kiranya memiliki hati yang melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Apapun yang saudara hadapi saat ini tidak melebihi dari apa berkat yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupanmu. Percayalah bahwa keadaan ini akan berakhir dan akan Tuhan anugerahkan keadaan yang baru, yang penuh sukacita dan kebahagiaan kepada kita. Berlimpahlah dengan syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende nomor 860 ayat 1 sampai 4. Mauliate puji Tuhan. Mauliate puji Tuhan, didenggan basana. Mauliate puji Tuhan, haleluya. Mauliate puji Tuhan, di panarihona. Mauliate puji Tuhan, haleluya.
Maulia puji Tuhan, asido rohana. Maulia puji Tuhan, haleluya. Maulia puji Tuhan, holong dorohana. Maulia puji Tuhan, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, jadikan kami menjadi orang-orang yang senantiasa berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus. Sehingga kami tetap kuat dan kokoh dalam menghadapi berbagai pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk selalu berlimpah dengan syukur. Apapun yang kami hadapi, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kiranya ucapan syukur menjadi napas hidup kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Dan kami percaya akan penyertaan serta pemeliharaanmu. Ya Allah Bapa di dalam surga, yang sakit kami memohon Tuhan sembuhkan. Yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, yang berduka Tuhan memberikan penghiburan. Yang menghadapi berbagai pergumulan karena di PHK, karena usaha yang dijalankannya tidak berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan umat-Mu. Kami berdoa supaya wabah pandemi COVID-19 ini secepatnya boleh berakhir, boleh ditemukan obatnya. Sehingga ya Tuhan, kami boleh beraktivitas sedia kalanya seperti biasa. Kami juga berdoa kiranya seluruh masyarakat di Indonesia ini, di dunia ini, taat akan protokol kesehatan. Dalam satu hari ini, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.